Saya izin matikan ini ya video karena istri Ya. sedang siap-siap juga. Baik, Dr. Hen. Ya, selamat pagi teman-teman semua, pemirsa Kang Hadi Conscience. Pagi ini kita kedatangan tamu yang ini dua. Nah, kalau ini dianggap pembesar, ini betul-betul memang besar. Kepentingan dan jabatannya, bukan jabatan sih, kalau Dr. Hen nggak mau jabatan ya. Ya, pagi-pagi jam 6 ini kita berkumpul. Selamat pagi Dr. Mahesa Pranadipa. Selamat pagi Kang Hadi. Ini juga saya ditemani oleh Dr. Hendrarto. Selamat pagi Dr. Hendrarto. Selamat pagi Dr. Hadi, pembesar di Banten. Nah, di pagi ini tentu kita sama-sama semua sehat itu berkat dari yang puasa, dan Dr. Hen juga sedang melakukan journey ya. Dari yang ke Bali, karena kita ucapkan selamat juga setelah menikahkan putrinya, pasangan dari Dr. Hendarto dan Dr. Emma, sama-sama sebagai ketua ID di daerah Banten ya. Nah, kita berhasil menculik Dr. Mahesa di tengah kesibukan beliau. Dr. Mahesa, ini Anda sebagai ketua MHKI dan juga sekarang ini mencalonkan diri akan memimpin 250.000, mungkin saya juga lupa anggota kita, mungkin kurang lebihnya segitu, anggota dokter di masa depan sebagai presiden-elek. Nah, Dr. Mahesa, ini nggak lama lagi, saya lupa tanggal berapa ya, Kongres Nasional Masyarakat Hukum Kesehatan Indonesia yang kebetulan Dr. Mahesa. Tanggal 2-4 Desember. Itu, Dr. Hadi. Bulan depan ya. Awal bulan depan. Temanya apa nih, Dr. Mahesa, kalau boleh tahu, Konas ini? Ya, temanya itu penguatan, sebentar. Ini saya harus buka dulu, Pak. Soalnya banyak pikiran. Jadi, penguatan hukum kesehatan dalam mewujudkan pelayanan kesehatan yang bermutu serta penegakan hukum yang adil dan bermartabat. Oke, itu lingkupnya adalah hukum kesehatan ya, Dr. Mahesa. Nah, ini tentunya tugas daripada organisasi yang kita cita-citakan, organisasi ini ada marwah di situ yang tentunya adalah salah satunya adalah perlindungan dan juga penegakan hukum. Kalau kita di Ikatan Dokter Indonesia pasti kita bicaranya Ikatan Indonesia ya, Ikatan Dokter Indonesia. Tentu di lingkupnya adalah di masalah etik. Etik itu mungkin saya kenapa mengaitkan dengan Dr. Hen, ini adalah punggawa etik yang dari Banten ya. Ini saya melihat perbincangan yang ada, kok kenapa sih sering macet eksekusi daripada masalah etik di kedokteran ini, apa masalahnya? Karena dan juga banyak yang tereksekusi yang lainnya. Ini gimana nih pendapat Dr. Mahesa? Mohon maaf Kang Hadi, saya kurang menangkap. Jadi macetnya di mana? Eksekusi etiknya, putusan sudah dibuat, terkadang masih agak sedikit susah untuk dieksekusi. Itu apa kendala-kendalanya? Ya, karena ya baik, makasih Kang Hadi. Jadi mungkin begini ya Kang Hadi, kita melihatnya di dunia kedokteran ya, di dunia kedokteran itu etik itu masih dipandang sebagai sebuah norma yang oleh sebagian sejawat ya tidak begitu mengikat dibandingkan norma hukum ya.
Ya. Tidak tingkat dibandingkan norma hukum. Kalau norma hukum sejauh sekalian mungkin banyak yang melihat dampaknya secara pribadi maupun secara umum ya. Itu yang dirasakan langsung oleh teman-teman. Misalnya sebagai contoh, misalnya ketika seorang sejawat dokter digugat secara hukum, maka dia akan banyak bersinggungan dengan persoalan-persoalan ya. Mulai dari penegak hukum, dia harus mendatangi penyidik dan lain-lain. Kemudian belum lagi kalau isunya itu sampai ke media, ya. Yang kita tahu kalau dokter bermasalah secara hukum muncullah di media dugaan malpraktek dan lain-lain. Jadi dia disibukkan dengan itu dan dampaknya akan luas sekali. Itu yang dirasakan oleh sejawat sekalian. Berbeda kalau dengan aduan etik misalnya Kang Hadi. Aduan etik dia merasa tidak begitu besar dampaknya ya. Mungkin hanya teguran lisan, kalaupun misalnya sanksi berat ya hanya pencabutan izin praktek dan lain-lain. Belum begitu banyak sanksi-sanksi etik yang berat yang sanksinya adalah pencabutan status keanggotaan misalnya. Jadi dikeluarkan dari keanggotaan ID gitu Kang Hadi. Ditambah lagi sejawat sekalian juga mungkin merasa ada juga BHP 2A, Biro Hukum Pembinaan dan Pembelaan Anggota yang bisa ada mekanisme pembelaan. Ya, sebagaimana kita tahu kan ada kasus sejawat yang sudah dipanggil 11 kali sidang etik nggak hadir-hadir kan gitu kan. Seperti itu. Jadi padahal yang harus kita pahami bahwa dalam profesi kedokteran sebenarnya memang kalau di luar negeri itu hanya 2 norma Kang Hadi. Hanya ada norma etik dan norma hukum yang melingkupi profesi kedokteran. Tetapi di Indonesia sejak terbitnya Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran muncul satu norma, yaitu norma disiplin. Sebenarnya norma disiplin ini bagian dari norma etik sebenarnya, karena ruang lingkupnya lebih banyak kepada etik dan conduct ya, code of conduct-nya. Nah, tetapi karena dia dituangkan di dalam sebuah undang-undang, sehingga norma ini memiliki dampak secara hukum administratif, ya. Dalam norma disiplin kita tahu kan ada perkonsil tentang 28 pelanggaran disiplin ya Kang Hadi. Ya, 28. Ya, di mana sanksi dari pelanggaran-pelanggaran disiplin itu walaupun hampir sama dengan pelanggaran etik dari mulai ringan, sedang sampai berat. Tapi kalau untuk pelanggaran norma disiplin sanksi sedang sampai beratnya itu bisa berimplikasi kepada hukum administratif, misalnya pencabutan STR. Ya, pencabutan STR kan dampaknya dia yang bersangkutan nggak bisa praktek di 3 tempat. Ya, nah jadi saya melihat fenomenanya memang teman-teman sejawat memandang dari 3 norma ini, norma etik itu seperti dipandang masih sebelah mata. Karena itu tadi dampaknya yang belum dirasakan. Padahal ketika di Fakultas Kedokteran, norma etik lah yang harusnya kita tanamkan lebih dulu kan kepada mahasiswa kedokteran, karena ini merupakan basis normanya, basis dari sebuah pemahaman sebagai profesi yang luhur itu adalah norma etik. Ya. Ada seorang hakim di US mengatakan bahwa hukum itu seperti sebuah perahu di atas samudra etik. Jadi harusnya etik itu lebih luas ya. Dia menjadi media besar bagi kita untuk menuju ke tujuan. Kalau norma hukum itu hanya alatnya saja, ya alatnya saja. Ya. Nah ini yang jadi fenomena sekarang Kang Hadi. Itu yang mungkin PR berat bagi profesi ya. Ya, ini ada Dr. Hen ya. Dr. Hen mungkin bisa mendengar, mungkin bisa menambahkan ada ke Dr. Maisa, karena ini beliau ini mencalonkan ke depan menjadi pemimpin yang melihat banyak masalahnya. Kok kenapa sih terkadang putusan sudah dibuat juga dan juga banyak teman-teman yang dinyatakan melanggar etik tapi susah untuk dipanggil. Silakan Dr. Hen mungkin mau memperberat pertanyaannya, monggo. Silakan. Ini properti tes bukan ya, bukan. Bukan. Setting aja. Terima kasih Dr. Hadi.
Izin Dr. Maisya, Ya, iya, Dok. karena background saya bukan hukum, jadi mungkin agak terbata-bata atau mulai hukum pagi. Dr. Hadi dan Dr. Maisya ada background hukum. Tapi saya coba keluar dari limitasi masalah apa itu hukum atau etika atau segala rupa secara whole, karena pendekatan yang saya lakukan memang dari aspek klinis sudah mulai melihat kebutuhan etik maupun hukum itu dalam kaitannya whole. Whole itu mengawali satu kata nanti bertransformasi jadi kata heal, becoming whole again, menjadi healer. Jadi dokter itu kan nanti jadi penyembuh, heal ya, bukan pengobat. Jadi mengawali dari kata-kata itu memang seyogyanya ada kesatuan langkah dari pelayanan, hukum, dan akhirnya ke etik. Mungkin mohon maaf kalau saya merecall sedikit kemarin pada saat saya sampaikan satu kompleksitas masalah di rumah sakit. Ada satu skema kita disebut barrier atau pertahanan. Itu seyogyanya semua juga melihat dari aspek itu. Bagaimana caranya tidak menyebabkan cedera medis. Semua saja. Tidak saja dokternya, tapi juga kondisinya, juga organisasi manajemennya, dan juga kondisi-kondisi yang mendukung. Termasuk yang kita hindari adalah bahaya laten. Bahaya laten itu termasuk komitmen, konsekuensi dari semua apa yang dilakukan di rumah sakit. Rumah sakit adalah ini rumah sakit ya konteksnya dulu, sebelum kesehatan seluruhnya ada Vaskes, karena nanti Vaskes FEKTRL 2 atau 1 itu saya pikir mirip-mirip ininya, semua harus mempersiapkan bariernya. Bahwa di situ ada suatu hal yang dikerjakan di satu Vaskes, manakala rumah sakit dan Chernobyl, reaktor nuklir itu sama masuk dalam kondisi kelompok HRO, High Reliability Organization. Disitulah kita tahu bahwa kompleksitas masalahnya banyak dan efeknya juga banyak. Salah sistem, salah antipasi suatu kondisi, maka yang dirugikan adalah masyarakat. Hanya mungkin Chernobyl kelihatan ledakannya secara eksplosif gitu ya. Kalau pelayanan mungkin satu, tapi kalau di jumlah juga itu banyak. Saya belum dapat pada saat penanganan pandemi ini bagaimana dari aspek etis dan hukum ininya kita belajar di situ ya, bagaimana menindaklanjuti, karena banyak hal-hal yang namanya pandemi ya, semua mencoba dimaklumi, tapi kita nggak meriset sebetulnya apa yang harus yang terjadi pada saat pandemi dari aspek etik dan aspek hukum supaya tidak terjadi di kemudian hari hal seperti ini. Bukan berharap ada pandemi lagi, hanya pandemi itu yang saya lihat itu sebagian dari bagaimana satu pelayanan kasus itu dipercepat di era pandemi ini. Sebetulnya pelayanan kita sebelum pandemi juga banyak kendala, banyak hal yang mesti diperbaiki, restorasi terkait dengan pendekatan pelayanan yang menjadi suatu basic dari semua ini. Kita memang ada hal yang nggak tahu jadi berefek apa ke depan. Saya coba meyakini pendekatan pelayanan itu ada dua, patient center care atau patient safety. Itu yang diyakini oleh para klinisi atau para praktisi. Namun pada saat pendekatan pelayanan ini ke anggaran, ya kita tahu bahwa dari pengambil kebijakan di atas sampai di bawah, secara regional, sampai juga kepemimpinan, owner juga, semua pendekatannya finansial. Coba aja kalau kita bicara, pasti semua finansial. Semua bicara mengenai anggaran, bagaimana menyelamatkan rumah sakit lah, ya kan Kang Hadi ya. Terus gimana coba memberi support kepada satu kegiatan-kegiatan rumah sakit. Tapi pada saat keselamatan pasien tidak menjadi satu fokus, bahkan tidak dikondisikan di lingkungan kerja. Semua juga lari jadi dari situ. Ya kan? Jadi semua bicara finansial. Nah ini menarik sekali. Menarik dan sensitif. Artinya kalau diutak-atik semua gampang marah. Tapi kalau nggak diutak-atik nyari gitu, kok saya begini begitu gitu. Nah ini akan merontokkan satu aspek etik dan pastinya ke depannya hukum juga akan menghangat terus dan akhirnya barrier sistem tadi lepas, karena sebetulnya dari awal barrier sistem ini sudah dibuat untuk apapun perusahaannya, apapun bentuk kegiatan di satu lembaga itu adalah untuk melindungi. Kasarnya kalau ini nggak mau rugi lah gitu, atau kalau rumah sakit jangan sampai ada cedera lah. Tapi kalau ini dirusak oleh kita sendiri di dalam, nggak jadi. Ya. Saya yakin ini yang bahaya ke depan untuk masyarakat.
Dokter bukan apa, pelaku kesehatan tuh kadang-kala agak sedikit menantang. Aku lihat di lapangan. Ini hukumnya ini. Ini nggak apa-apa, nggak ketahuan. Pakai sama rekan. Dan lagi, ini ada satu hal yang ya coba aja kita ini kan. Nanti jadinya gimana. Hasil penerapan sanksi-sanksi itu ya sepertinya jalan di tempat saja. Kira-kira itu sih sedikit gambaran yang bisa sampaikan. Dr. Hen, mungkin kita perjelas juga nih pendapat dari Dr. Mahesa. Ini kan lembaga sebetulnya saya tanda kutip peradilannya sama kemahkamahan, yaitu MKEK dari pusat, wilayah maupun cabang. Dan juga Dr. Mahesa kita sama-sama tahu ada di rumah sakit juga ya, yang mulai dari komite medik, di perhimpunannya juga ada makersi. Tentunya irisannya itu semua sangat tipis sekali antara ngurus rumah sakit maupun anggotanya. Nah, ini kan semua kata-katanya otonom. Bagaimana ini Dr. Mahesa kalau terpilih ke depan di dalam meletakkan otonomisasi daripada lembaga tersebut ya. Tentu ini yang disebut independensinya itu apa yang bisa kita gerakan ke depan, karena ini antara pusat MKK pusat dengan cabang aja, maaf saya ada satu kasus itu masih kurang sinkron, tidak membaca, banyak yang tidak membaca Ortala MKK yang aturan regulasi sudah ada, cuma aturan eksekutornya juga sudah ada, tapi ini kadang-kadang mereka saling menunggu nih semua. Ini masyarakat juga menunggu nih untuk perbaikan organisasi kita. Kita bukan membongkar bobrok organisasi kita, tapi calon ke depan ini mohon ini harus kita dengar nih, Dr. Hen. Silakan, Dr. Mahesa. Apa ini program ke depan yang bisa dijual oleh, maaf ya, bukan kita transaksi bukan, tetapi publik menunggu nih, 250.000 dan mungkin masyarakat Indonesia semua. Silakan Dr. Hen, Dr. Mahesa. Ya, terima kasih Kang Hadi. Jadi benar apa yang disampaikan Kang Hadi. Saya sendiri pernah di rumah sakit sebagai ketua komite etik hukum, dan saat ini saya masih menjadi anggota dari MKK di wilayah DKI Jakarta ya Kang Hadi. DKI, ya. Jadi memang ya itu tadi, karena persoalan etik ini masih dianggap sebuah norma yang masih dipandang sebelah mata ya. Dan betul tadi disampaikan Kang Hadi bahwa kita memerlukan empowering sebenarnya di MKK, karena pemahaman terkait dengan norma etik dan kode etik di dalam Kodeki, Kode Etik Kedokteran Indonesia, penjelasan-penjelasan dari Kodeki dan juga tadi yang disebutkan Kang Hadi Ortalanya MKEK memang belum banyak dipahami oleh teman-teman di MKEK cabang atau wilayah, ya, beberapa wilayah. Dalam diskusi-diskusi, sebagai contoh nih Kang Hadi, sebagai contoh, ketika masyarakat misalnya, kan kita aduan etik itu kan bisa dari masyarakat, bisa dari teman sejawat, ya kan, ke MKEK. Yang jadi pertanyaan adalah bagaimana alur dari proses pengaduan etik itu? Di Ortala sudah jelas, sudah ada alur-alurnya. Ya, betul. Nah, yang kemudian proses akhirnya adalah putusan etik. Itu Kang Hadi. Nah, putusan etik ini apakah sama dengan putusan norma yang lain, seperti norma disiplin dan norma hukum, di mana putusan itu diserahkan kepada pemohon atau termohon, atau penggugat dan tergugat. Ya. Apakah putusan itu diserahkan? Karena saya cek beberapa kasus, ternyata beberapa putusan itu tidak diserahkan kepada pemohon. Apalagi pemohonnya ini adalah pastinya yang kurang pengawasan nih. Iya, jadi misalnya contohnya pemohonnya masyarakat Kang Hadi. Ya. Itu dia tidak menerima putusannya, padahal proses permohonan ini sudah lama sekali. Ya. Bahkan masyarakat tersebut mempertanyakan sudah sampai sejauh mana proses
proses persidangan etiknya. Nah, hal-hal seperti ini memang perlu empowering ke depan, Kang Hadi. MKEK sebagai sebuah lembaga otonom, kenapa diotonomkan di dalam anggaran dasar ID? Karena ini memang perlu pengelolaan khusus norma etik di dalam profesi ini ya, Kang Hadi. Jadi karena di ID kan kita tahu kan ada 4 unsur ya. Ada 4 unsur. Pertama unsur eksekutif yang kita sebut eksekutif ini adalah pengurus besar ID, kemudian garis koordinasi komandonya adalah ID wilayah dan ID cabang, itu adalah unsur eksekutif karena keterwakilan profesi secara administratif itu adalah eksekutif ini, ya seperti mengeluarkan rekomendasi izin praktek kan oleh ID cabang, ya, bukan oleh majelis di cabang. Nah, itu eksekutifnya. Tapi ada unsur majelis. Kalau kita ibaratkan kalau dalam sebuah negara ini legislatifnya misalnya kan, betul. Atau legislatif dan yudikatifnya lah istilahnya. Ya, nah, ada MKEK, kemudian MPPK dan MKKI. 3 majelis ini memiliki domain yang berbeda-beda. MPPK mengurusi pengembangan profesi, di mana di bawah MKEK itu ada perhimpunan-perhimpunan. Kemudian MKKI mengurusi ranah pendidikan di mana dia mengkoordinasikan kolegium-kolegium, dan MKEK mengurusi norma domainnya adalah norma etik. Nah, otonomisasi ini yang penting dijaga ya, sehingga komunikasi antara eksekutif, legislatif dan yudikatifnya ID ini memang harus baik komunikasinya kan. Harus baik komunikasinya demi penegakan marwah profesi. Itu yang penting, Kang Hadi. Karena saat ini kenapa masyarakat masih sedikit mengadukan permasalahan dokter ke MKEK? Lebih banyak sekarang kalau kita lihat fenomenanya, masyarakat lebih suka mengadukannya ke MKDKI atau ke hukum. Ya, ini harusnya menjadi introspeksi kita juga. Dulu sebelum adanya undang-undang praktek kedokteran, semua masyarakat memandang bahwa ya di ID pasti membela dokter, gitu kan. Jadi itu ya. Tapi ketika munculnya undang-undang praktek kedokteran mempertegas bahwa sebenarnya organisasi profesi juga harus memiliki check and balancing. Jadi kan prinsip dari undang-undang praktek kedokteran itu adalah protect the people, guide the doctor, ya kan? Jadi kepentingan masyarakatnya harus dilindungi, dokternya harus dituntun oleh profesi supaya dia bisa berperilaku profesional, memenuhi peraturan perundang-undangan dan mematuhi norma etik. Ya, Dr. Maisa, mungkin nanti bisa ditambahkan dengan Dr. Hen juga. Ketika nanti PR-nya kan kita membuat betul-betul pelaksanaan otonom ini sangat bagus, tentu memerlukan advokasi, ya dong. Advokasi ke berbagai pihak nih. Bahkan kalau sudah ada pelaporan di rumah sakit oleh masyarakat, terkadang MKEK memang betul kalau yang saya baca itu harusnya proaktif ya. Kalau MKDKI kan pasif ya, laporan baru nih. Nah ini ke depan bagaimana ini, Dr. Maisa, biar bagaimanapun di periode berikutnya ini adalah harus aktif di dalam membidani keaktifan daripada MKEK, terus keautonoman daripada MKEK itu sendiri, karena ini kita harus adil loh dengan grup tadi apa yang dikatakan oleh Dr. Hen sebelumnya, bahwa ya itu bermula daripada organisasi kita sendiri. Apa programnya nih, Dr. Maisa? Mungkin nanti Dr. Hen ada tambahan lagi sebelum nanti ini dijawab, mempertegas, memperberat. Saya udah berat nih ya. Silakan Dr. Hen, sambil menunggu nanti kita jawab ya, Dr. Maisa ya. Silakan. Ya, ini kalau saya sizing aja bahwa ada hal yang sudah disampaikan sudah detail dan menyeluruh tadi secara sepintas oleh Dr. Maisa. Setuju pada gilirannya komite medik diberdayakan, itu dari satu sikap gimana pengawasan di lapangan itu terjadi, dan juga tidak di FKTRL aja tapi di FKTP, lembaga semacam
komite medis itu juga harus ada. Karena selama ini memang agak dilihat kurang gigit dalam aspek pengawasan untuk teman-teman. Namun kembali lagi ke kita sendiri, apakah betul itu mau ditunjukkan aspek pengawasan seperti tadi untuk teman-teman, apakah mereka sudah siap? Bahwa kalau kita dorong bahwa etik dalam hal ini harus aktif lah, harus lebih bersuara dan sebagainya. Pertanyaan saya sebelum mengarah ke ini. Pada saat kemahkamahan MKEK kemarin akan dilanjutkan, ada guru kita juga yang masih menentang, masih belum, nggak usah lah. Terlalu banyak dokter dihukum, terlalu banyak dokter nanti disudutkan sama ini itu. Biarkan bergulir gitu aja. Jadi tidak usah membuat kemahkamahan untuk etika. Ini satu dilema sebetulnya di lapangan. Banyak hal-hal yang bisa diselesaikan secara etika dan etika bisa diberikan suatu semacam pegangan ya. Ini kalau ini disangsikan secara lokal aja dengan adanya komite medik di situ. Ada teman-teman yang mengingatkan, menghilangkan budaya ewu pakai ewu, menerapkan suatu pola-pola etika yang memang sudah harus disosialisasikan lebih dari hal yang waktu-waktu sebelumnya. Dan ini, tapi karena tidak didukung seperti itu, jadi ya memang menurut saya belum kelihatan ada peran MKEK, apalagi tadi dikontekskan dengan masyarakat, harus mendapat salurannya, harus bisa menampung kita semua. Ada keadilan bagi masyarakat ya, dokter. Ya, kalau kita sepakat di situ juga kemahkamahan aja, etika melakukan kemahkamahan. Nah itu mudah-mudahan bisa didorong di level di atas itu. Nah, itu kira-kira begitulah dokter tadi. Silakan mungkin dokter. Nah, saya tambahkan. Bagaimana ada satu satu pernyataan bahwa setiap keputusan etik itu nggak bisa digunakan untuk keputusan hukum, atau mungkin saya salah nggak ya, disiplin. Jadi kita yang sebetulnya harus menunggu ketika masuk ke dalam satu masalah disiplin atau hukum, kita tunda itu. Saya lupa pasalnya, pasal 35 kalau nggak salah di Ortala. Silakan Dr. Mahisa. Ya, jadi kita mesti ingat ya, Kang Hadi, bahwa kita kan profesi kedokteran ya. Ya. Profesi ini kan berasal dari kata profes dalam bahasa Inggris, kemudian sebenarnya dia bahasa asalnya itu dari Yunani yang mendefinisikan bahwa profesi itu adalah janji untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya. Betul. Sebenarnya kalau kita baca sejarahnya dulu, gimana Hippocrates yang merupakan murid dari Pythagoras ya, menyusun kalimat-kalimat, kemudian bersama murid-murid yang lainnya mereka mengucapkan itu di atas sebuah gundukan batu gitu kan. Iya, betul. Artinya kita pun profesi kedokteran harus benar-benar meneguhkan kepada sumpah atau janji yang kita ucapkan ketika kita masuk dalam dunia profesi. Itulah sebenarnya fungsi dari MKEK kan, fungsi dari organisasi profesi itu sendiri yang kemudian diwakilkan oleh MKEK untuk menjaga keteguhan sumpah atau janji tersebut. Karena itulah marwah kedokteran. Kalau enggak itu kita ya sama seperti pekerjaan-pekerjaan yang lain yang tidak terikat dengan sumpah. Nah, tadi yang disampaikan Dr. Hen, saya sepakat sekali ya. Jadi banyak instrumen-instrumen dalam pembinaan dan pengawasan dari norma etik yang dilaksanakan oleh sejawat dokter ini perlu di-empowering, Kang Hadi. Ya, mulai dari komite medik, di mana di dalam komite medik ada subkomite etik profesi, etika profesi, kemudian ada MKEK cabang ya, kemudian ada MKEK pusat, dan juga kita jangan lupakan bahwa di dalam ADRT-ID dan juga portalnya MKEK fungsi dari BHP2A juga Kang Hadi sebagai pembinaan. Jadi benar yang disampaikan oleh Dr. Hen tadi, yang terpenting itu adalah preventifnya, preventif dalam penjagaan norma etik itu. Jadi jangan kita kedepankan persoalan represifnya gitu, Kang Hadi. Ya, karena kalau persoalan represif atau persoalan kemahkamahan, persidangan yang kita bicarakan, maka dipandang seram oleh teman-teman sejawat gitu melihatnya kan. Tapi kalau kita
mendahulukan persoalan preventifnya bahwa norma etik ini harus kita pegang teguh di setiap kita menjalankan profesi kedokteran. Dan ingat satu hal yang harus diingatkan Kang Hadi, bahwa norma etik ini menjadi bagian dari standar profesi di dalam Undang-Undang Praktek Kedokteran. Kalau kita baca di terkait dengan standar profesi, itu ada 4 unsur yang disampaikan oleh Prof. Farid Anfasa Muluk di tahun 2007. Itu ada 4 komponen dalam standar profesi. Yang pertama adalah standar etik, standar pendidikan, standar kompetensi, dan standar pelayanan. Artinya apa? Standar etik atau kode etik itu menjadi bagian dari standar profesi. Dan kalau kita baca di Undang-Undang Praktek Kedokteran, standar profesi ini menjadi bagian dari perlindungan sebenarnya. Karena setiap dokter yang menjalankan praktik kedokteran memenuhi standar, apakah standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional, maka dia akan mendapatkan perlindungan hukum secara preventif, Kang Hadi. Jadi ini yang harusnya dikedepankan. Nah, saya hubungkan dengan apa yang disampaikan oleh Kang Hadi tadi. Ini hadir Dr. Raikosa ini. Ketua ID Tangerang sama Wakil Ketua ID Banten. Selamat pagi Dr. Ray. Oke Dr. Hadi. Ya, ada Dr. Hen juga ini. Kita baru buka-buka nih, ternyata ada pagi-pagi sarapan pagi nih. Pagi ya. Kita dengarkan Dr. Maesa dulu. Silakan Dr. Maesa. Ya, tadi saya menyambung apa yang disampaikan oleh Kang Hadi. Kenapa dalam sebuah proses hukum dan etik atau disiplin ini tidak boleh saling berhubungan, karena ini kan merupakan 3 norma yang berbeda. Nah, betul. Kang Hadi. Nah, dalam Pertala MKEK kita tahu ketika seseorang sejawat dokter menjalani proses kemahkamaan etik itu, dan ketika yang bersangkutan harus menjalani proses hukum, maka proses kemahkamaan etik ini dihentikan dulu sementara. Ya. Dihentikan sementara sampai dengan proses hukumnya selesai. Ya. Kalau proses hukumnya selesai, baru kemudian proses etiknya ini bisa dilanjutkan. Nah, tapi jadi persoalan kadang-kadang dalam persoalan teknis nih, Kang Hadi. Persoalan teknisnya gini. Kita tahu ada beberapa kasus, misalnya teman sejawat yang sebelumnya dilaporkan secara etik, kemudian masuk ke proses hukum. Proses hukum kan lama, ya. Proses hukum ini lama, mulai dari penyidikan, sampai dengan persidangan di pengadilan tinggi, sampai kemudian ada banding dan seterusnya. Jadi untuk memperoleh proses putusan inkrah itu proses yang tidak sebentar, gitu kan? Belum lagi kalau kemudian di dalam proses persidangan hukum itu ada putusan penahanan misalnya, Kang Hadi. Nah, ini kan akan menghambat proses persidangan etik ya, proses persidangan etik. Nah, itu pun juga mungkin ke depan perlu dibahas dalam sidang khusus. Kan di Muktamar kita tahu ada sidang khusus majelis. Ini terungkap di Komisi D nanti. Ya, terungkap di Komisi D, kemudian di dalam sidang khususnya MKEK juga harus terbahaskan mengenai mekanisme-mekanisme persidangan atau kemahkamaan etik. Tapi sekali lagi yang terpenting tadi yang disampaikan oleh Dr. Hen, harusnya yang kita kedepankan adalah persoalan preventif. Jadi pemahaman, penyadaran dari para sejawat dokter tentang pentingnya kita sama-sama menjaga norma etik, karena keluhuran profesi ini terletaknya ada di norma etik. Ini yang terpenting sebenarnya. Jangan kita sampai sejawat harus jatuh kepada proses represif atau persidangan kemahkamaan etik. Itu yang terpenting sebenarnya, Kang Hadi. Dalam hukum pun sama ya. Kang Hadi yang belajar hukum pun penting kita untuk preventif, bukan represif. Karena kalau sudah represif itu sudah panjang lah, dan dinamika kemudian keruwetannya itu tentu kita semua tidak ingin mengalami itu. Ya, berarti ada satu yang tidak terselesaikan saja, ini akan menghambat yang lain. Dr. Maesa, ini kita sama-sama tahu ya, di profesi kita kan profesi yang luhur, tentu di dalam hukum. Kalau di dalam hukumnya, kita akan mencapai satu yang disebut dengan cita-cita kita itu adalah suatu profesi yang officium nobile, suatu profesi yang sangat luhur. Tentu ini juga ditunggu oleh masyarakat awam. Gimana sih dokter di dalam menyelesaikan
permasalahan etik anggota-anggotanya. Tapi kita tahu kalau di Kesatuan Tentara saya sangat kagum sekali dengan Dewan Kehormatan Militer. Yang jenderal aja bisa dieksekusi ya, walaupun ada agak-agak kesulitan. Nah ini kita juga mengeksekusi seorang jenderal dan dokter juga, yang seorang dokter juga agak sulit ya. Ini yang terjadi ya, karena itu cerminan buat kita semua. Jadi ini Dr. Ray pada prinsipnya kita ingin meminta pandangan daripada Dr. Maisa sebagai calon balon ya, bakal calon atau belum ditetapkan, jadi saya menyebutnya balon Presiden-elek, bagaimana menegakkan ke depannya ini wilayah kita adalah organisasi, adalah etik. Karena etik ini yang bisa dipandang, bahkan penegak hukum pun menunggu-nunggu keputusan etik kalau nggak salah ya, Dr. Maisa ya. Tadi ada cita-citanya masyarakat itu harusnya melaporkan ke IDI dulu. Udah lapor ke IDI juga dia nggak pernah. Maaf ya, ada tanda sumir, tidak didengarkan, padahal sudah diberi sanksi, tidak diberitahukan. Kalau diberitahukan takut dia kasih ke yang tidak puas ke pengacara, kan tidak berhenti juga. Mungkin Dr. Ray sekilas yang baru masuk ada pertanyaan atau penekanan bagi Dr. Maisa. Bukan penekanan ya, istilahnya harapan yang ditunggu oleh mewakili publik. Kira-kira silakan Dr. Ray Kosa. Baik, makasih Dr. Hadi. Selamat pagi Dr. Maisa. Selamat pagi Dr. Ray. Ada Dr. Hen juga ini. Selamat pagi Dr. Hen. Maaf saya enggak buka video nih. Ya, udah kelihatan wajahnya sih. Baru bangun. Ya, saya juga baru buka. Saya sambil sarapan di Banyuwangi nyebrang nih. Buka WA dari Kang Hadi ini pasti ada yang khusus ini. Ya kebetulan juga saya agak terlambat nih, tapi sekilas saya baru masuk ini kayaknya tertarik juga nih, makanya saya lanjut ini. Tertarik juga masalah etik nih, kebetulan kan saya sering dapat tugas dari Dr. Hen ini kalau ada webinar, jadi kalau Dr. Hen tidak bisa saya menyampaikan masalah etiknya ini. Jadi saya kira masalah etik ini kan di profesi kita nih beririsan ya. Ya maaf saya juga bukan orang hukum ya. Beririsan dengan disiplin dan beririsan dengan aturan-aturan yang lain ya. Jadi kita ada 3 norma itu kalau tidak salah yang harus kita pahami sebagai profesi dokter ya. Ya. Cuman tadi Dr. Maisa mengatakan kalau memang ada permasalahan berkaitan dengan profesi, baik masalah etik, disiplin maupun hukum, tentunya kan alurnya berbeda-beda itu kalau tidak salah ya. Jadi kalau etik yang bisa melihat apakah itu ada masalah etik nggak terhadap profesi, mungkin yang lebih bisa melihat permasalahan etik yang terjadi adalah profesi ya, terutama dokter dan khususnya mungkin yang berkaitan dengan etik di pengurusan ID ya. Kalau masalah aturan atau undang-undang mungkin itu nanti kaitannya nanti dengan pelaporan dari masyarakat ke yang berwenang ya. Saya mencoba melihat permasalahan etik yang sering atau beberapa terjadi di antara profesi itu sering kita temukan, cuman kadang-kadang alur untuk penyelesaiannya itu kadang-kadang yang mungkin belum jelas ya, baik dari teman-teman dokter, malah kita sendiri di kepengurusan yang membidangi etik juga belum terlalu jelas ya aturannya ya. Sebagai contoh, kalau ada permasalahan etik di lapangan, katakanlah yang saat ini sering kita dengar curhatan beracun itu ya, Dr. Hadi ya, Dr. Maisa, Dr. Hen ya. Kelutukan beracun. Ya, cuitan beracun, bukan curhatan beracun ya. Nah ini kadang-kadang kita temukan di medsos maupun kadang-kadang secara oral ya. Cuman kita
belum begitu tahu ya SOP atau alur-alur bagaimana nih. Jangan sampai cuitan beracun ini melebar kemudian menimbulkan permasalahan yang lebih luas, bahkan mungkin masalah hukum ya. Nah ini kebetulan saya mendapat informasi tentang cuitan beracun di lapangan ini, yang sampai saat ini juga ya, mohon maaf Dr. Hen, saya belum lapor ke Dr. Hen ini soal cuitan beracun ini mungkin. Nah bagaimana nih kita menyikapi soal cuitan beracun ini sehingga tidak melebar, meluas dan merugikan profesi maupun merugikan masyarakat sebagai penerima layanan itu. Ya kalau kita mau menangani cuitan beracun yang berkaitan dengan etik ini, apakah tadi seperti dikatakan Dr. Maesa harus menunggu katakanlah kalau ada laporan yang berkaitan dengan aturan atau katakanlah masuk ke MKDKI karena mungkin melanggar disiplin, apakah dari etik menunggu keputusan itu ataukah memang berjalan bersama-sama, apalagi tadi dikatakan penyelesaian hukumnya agak lama sehingga etik ini kan tetap harus berjalan gitu ya. Mungkin keputusannya nanti yang akan mengikuti keputusan yang lebih tinggi, yaitu keputusan hukum dalam kita menentukan keputusan etik ya. Mungkin itu yang dari saya, Dr. Hadi ya. Mohon maaf kalau ada yang keliru. Terima kasih. Terima kasih Dr. Ray. Nah ini masukannya. Terima kasih. Dr. Maesa, ini pernah saya lakukan ketika ada satu dokter senior lagi, saya nggak bisa sebutkan namanya, begitu ada keluar di media massa, saya yang melaporkan langsung kepada ketua bahwa karena saya tahu MKK itu harus aktif, makanya dipanggillah melalui Ikatan Dokter Indonesia dengan dasar telah keluar berita satu ketidakpantasan yang dilakukan oleh senior tersebut, akhirnya kita panggil. Nah ini Dr. Maesa silakan, mungkin sekitar waktu tersisa ini 10 menit lagi, karena Dr. Maesa harus jalan, karena harus melaksanakan tugas, karena memang ada ganjil genap juga ya. Silakan Dr. Maesa, apa kiat-kiat Anda, Dr. Maesa, ke depan harus membantu ketua umum dan juga Allah jika terpilih menjadi presiden elek ke depan, tentu ini harus diancang-ancang apa sih yang akan Anda lakukan, karena saya tahu di 3 tahun yang lalu Anda di 6 tahun yang lalu, selama 3 tahun Anda sebagai organisatoris sebuah organisasi besar di PBID, seksi organisasi ya kalau nggak salah. Oke, Anda udah hatam juga nih. Silakan, Dr. Maesa. Apa nih publik menunggu yang akan Anda usulkan, Anda buat, Anda programkan tentang penegakan etik ini, walaupun MKK itu adalah otonom ya. Dalam artian tapi tetap memberikan saran dan panduan itu akan eksekutornya adalah tetap di eksekutif PBID yang Anda katakan tadi. Silakan Dr. Maesa. Ya, terima kasih Dr. Hadi. Jadi sebenarnya kalau kita membaca ortalannya ID dan juga ortalannya majelis, salah satunya ortala MKEK, sebenarnya kan ada 3 komponen ya Kang Hadi ya. Yang pertama sendiri MKEK itu sendiri sebagai unsur majelis yang menjaga norma etik dan juga berwenang untuk melakukan persidangan dan putusan etik. Kemudian yang kedua itu adalah BHP 2A, Biro Hukum Pembinaan dan Pembelaan Anggota, karena pembinaan anggota di sini tidak hanya pembinaan hukum saja, tapi termasuk juga pembinaan etik juga harus dilakukan sinergis antara BHP 2A dengan MKEK. Dan kemudian ada unsur eksekutif di luar yang menjadi bagian dari ID-nya, ya. Kan tadi disampaikan Kang Hadi
terkait dengan rekomendasi itu kan menjadi kewenangan dari ID cabang. Jadi sebenarnya ID sendiri mempunyai kewenangan yang besar ya sebenarnya terkait dengan kelangsungan praktek keprofesian dari seorang sejawat dokter, Kang Hadi. Di undang-undang tanpa ada rekomendasi izin praktek maka seorang dokter tidak bisa mendapatkan SIP. Kuncinya di situ sebenarnya. Ya. Begitu juga terkait dengan resertifikasinya. Jadi sebelum seorang dokter mendapatkan surat tanda registrasi, dia harus mendapatkan sertifikasi atau resertifikasi dari kolegium. Dan salah satu penilaian dari kolegium adalah penilaian terkait dengan unsur etiknya. Termasuk di STR juga. Kita tahu di STR ada lembar persetujuan untuk menjalankan etik itu kan, Kang Hadi, di persyaratan STR. Nah, komponen-komponen ini harusnya bisa disinergiskan gitu Kang Hadi, antara MKK, BHP2A, ID cabang, kemudian kolegium, kemudian KKI. Ini menjadi satu kesatuan untuk menjaga norma etik itu. Jadi seorang dokter dalam menjalankan keprofesiannya selama 5 tahun dia berlaku SIP-nya itu, maka pembinaan pengawasan bisa dilakukan oleh BHP2A, MKK cabang, juga bisa berkomunikasi dengan komite medik atau komite etik di rumah sakit. Nah, cuma memang tadi catatan dari Dr. Hen itu penting kita advokasi tuh Kang Hadi. Ya. Siapa yang mengawasi dokter di FKTP? Ya, di klinik. Ya, di klinik, puskesmas atau praktek perorangan. Tentu ini menjadi domain dari ID. Karena kita tidak ada instrumen komite medik di puskesmas, di klinik. Jadi memang kembali kepada peran dan fungsi dari Ikatan Dokter Indonesia di daerah tersebut. Itu melakukan pembinaan dan pengawasan. Nah, selama 5 tahun, dalam praktik keprofesian itu bisa dipertimbangkan persoalan-persoalan etik. Jika harus masuk dalam proses pemakaman etik, ya kita punya tools sanksinya, mulai dari ringan, sedang, berat itu, bahkan sampai dengan pencabutan rekomendasi izin praktek atau bahkan sampai pencabutan keanggotaan. Ya, itu yang harusnya ditanamkan. Kemudian ketika 5 tahun pun untuk mendapatkan sertifikasinya kembali, sertifikasi kompetensi, itu domainnya kolegium untuk menilai apakah dia ada persoalan etik atau tidak. Ya kan? Nah, jadi instrumen-instrumen ini harusnya dipadukan, Kang Hadi. Kita bisa bicarakan nanti di muktamar ke depan. Instrumen ini menjadi instrumen yang terpadu, kolaboratif, untuk menjaga marwah profesi. Itu penting sebenarnya. Termasuk sinergisitas profesi dengan unsur di luar profesi tadi yang komite medik, ya kemudian dinas kesehatan dan lain-lain. Itu kan juga penting untuk kita bangun sinergisitas. Nah, tadi yang disampaikan Dr. Ray terkait dengan perilaku menyimpang secara etik ya, Dr. Ray, celutukan beracun dan lain-lain. Memang PR berat sih sebenarnya, PR berat. Karena dalam kesejawatan, walaupun di dalam Kodeki ada pasal-pasal terkait dengan etika kesejawatan, namun kadang-kadang dalam praktiknya sehari-hari itu sering dilanggar. Kalau saya meminjam kata-katanya Dr. Priyo, mantan Ketua Umum PBI di periode 2009-2012, beliau mengatakan kalau seorang dokter melanggar kode etik, maka sanksinya bisa ringan, sedang, berat. Tapi kalau seorang dokter melanggar sumpahnya, sanksinya cuma 1, dikeluarkan dari anggota keprofesian, Kang Hadi. Nah, bicara tentang etika kesejawatan ini kan ada poin, ada butir di sumpah dokter kita kan, memperlakukan teman sejawat, ya kan, sebagaimana kita ingin diperlakukan, itu menjadi sumpah. Nah, ini yang harusnya memang benar-benar ditanamkan ke para sejawat dokter, bahwa ada perilaku-perilaku yang Anda berpotensi tidak hanya melanggar kode etik, tapi juga melanggar sumpah. Ya. Melanggar sumpah. Sumpah ini berat loh. Karena kan setiap kita menyampaikan sumpah diawali dengan demi Allah kalau dalam bahasa Islam, atau demi Allah kan, di agama yang lain, atau demi Tuhan, gitu kan? Ya. Itu sumpah yang diucapkan dengan nama Tuhan gitu. Ya, betul. Ini yang harusnya diingat terus oleh teman sejawat. Saya sedikit singgung tadi, Kang Hadi menyinggung terkait dengan teman-teman sejawat dokter di militer atau di yang lain. Karena ini saya kembalikan dulu waktu kasus kita ribut soal kebiri kastrasi, ya kebiri kimia, ya kebiri kimia.
di mana ada statement pejabat publik mengatakan kalau dokter anggota ID tidak mau melakukan kebiri kimia, kami bisa perintahkan dokter polisi atau dokter TNI. Satu hal yang harus diingat di Indonesia, dokter TNI Polri itu masih menjadi bagian dari anggota ID. Ya, dan Kita itu satu ID ya, dokter. Betul, satu ID. Jadi berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor tahun 2017 itu ditetapkan hanya ada satu organisasi profesi kedokteran, dan itu berlaku di seluruh dunia. Nah, berbeda dengan di US, Kang Hadi. Di US itu dokter militer itu tidak bergabung di dalam American Medical Association, enggak. Dia sendiri, karena dia punya kode etik sendiri, code of conduct sendiri, ya. Nah, sehingga perintah dari komandan terhadap dokter militer itu ya bisa dilakukan selama tidak melanggar kode etik di militernya. Kalau di kita enggak. Jadi setiap dokter masih bergabung di dalam Ikatan Dokter Indonesia. Nah, jadi ini yang harusnya dipahami juga oleh teman-teman, membedakan dirinya sebagai keanggotaan profesi dengan sebagai bagian dari profesi yang lain. Itu Kang Hadi. Ya, ini yang memang jadi PR berat nih, Dr. Hen, Dr. Ray, bagi profesi kedokteran Ikatan Dokter Indonesia dan juga MKEK ke depan, untuk pemahaman tidak hanya pemahaman norma etik kita kepada calon-calon dokter, yaitu mahasiswa kedokteran, tapi PR beratnya adalah ada sekian ribu anggota ID yang juga harus terus diingatkan, Kang Hadi, terkait dengan norma ini. Iya. Kadang-kadang PR beratnya itu adalah PR mengingatkan daripada PR mengajar. Kalau PR mengajar hanya 1-2 jam kita ngajar kuliah etik selesai gitu kan. Nanti diuji pada saat dia ujian gitu kan. Mengingatkan terus sejawat, ini yang berat ya, ini PR berat. Tapi kita jangan turun semangat kita, karena ini tugas kita gitu kan. Kalau kita sudah menyatakan diri siap mengabdi di Ikatan Dokter Indonesia, maka selain mengingatkan diri kita sendiri untuk menjaga norma etik sebagai marwah luhur profesi kedokteran, kita juga harus mengingatkan sejawat kita yang lain. Mungkin itu Kang Hadi. Ya, mungkin ini harus betul-betul menjadi daya jual Dr. Mahesa untuk ke depan ya. Mohon maaf, ini saya langsung saja praktis karena biar bagaimanapun kita merindukan pemimpin-pemimpin yang mampu melaksanakan sebuah amanat organisasi. Ini sudah di penghujung waktu, saya harus diingatkan karena memang Dr. Mahesa harus berangkat, tapi mungkin kita minta tanggapan dari Dr. Hen 1-2 menit, nanti dari Dr. Reikosa. Dr. Hen, mangga. Pesan-pesan untuk Dr. Mahesa ini apa? Silakan. Saya nggak pesan sih, tapi mungkin tersirat saja bahwasannya kalau sudah bicara atau ngobrol dokter dengan Dr. Mahesa, itu banyak insight atau banyak aspek yang kita bisa dapat. Tentunya ini terus kita dorong, karena sebetulnya kita semua di ID, anggota ID perlu satu arahan bimbingan, ada suatu pola yang jelas. Ini yang penting sebagai organisasi, bukan sebagai paguyuban. Saya pikir ini saja, saya mudah-mudahan bisa diartikan baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Amin. Teruskan makan pagi Dr. Hen ya. Dr. Reikosa. Dr. Reikosa, enggak mungkin pesan, silakan. Ya, makasih Dr. Hadi, bukan pesan kali ya. Jadi ya makasih nih, saya pagi-pagi sudah dapat pencerahan nih dari Dr. Mahesa nih. Balon kita, mudah-mudahan Dr. Mahesa bisa berhasil sehingga bisa memajukan masalah etik yang ternyata di lapangan memang banyak kita temukan ya. Belum lagi nanti dengan adanya disrupsi dari kemajuan teknologi, kita sudah banyak menemukan beberapa masalah yang berkaitan dengan telemedicine juga ya. Ini kan belum diatur secara khusus ya. Baru diatur untuk kepentingan masa pandemi COVID ya. Untuk non COVID ini gimana nih? Karena kemarin saya sudah sempat ngomong sama Dr. Hadi ya. Ada dokter India yang melakukan telemedicine, dan itu kan aturannya harusnya mereka
kalau lihat aturan yang ada harus mempunyai kejelasan ya, paling enggak kompetensinya bagaimana. Nah, itu kan harus dibuktikan dengan STR yang ada. Nah, kalau itu tidak jelas kan akan merugikan juga, walaupun sifatnya hanya konsultasi. Konsultasi itu kan akan berdampak juga kepada yang menerima konsultasi ya. Betul, Dok. Ya, saya kira ke depan memang permasalahan etik ini perlu kita perhatikan, sehingga tidak hanya permasalahan klinis saja yang kita fokuskan, permasalahan etik juga ternyata banyak yang kita temukan di lapangan. Saya kira itu, Dr. Hadi. Terima kasih ini sudah diundang pagi-pagi, dapat pencerahan. Mudah-mudahan ini ya, Dr. Maesa bisa berhasil. Terima kasih. Ya, Dr. Maesa, ini udah di penghujung waktu. Mungkin 1 menit, silakan ada sesuatu yang kata kunci untuk mohon maaf, Anda layak dipilih. Silakan. Tidak menyombongkan, tetapi istilahnya ini loh masalah yang kita akan betulkan dan rencana. Silakan, Dr. Maesa. Ya, baik. Terima kasih Kang Hadi, terima kasih Dr. Hen, terima kasih Dr. Ray. Mengawali hari ini sebuah forum yang menurut saya sangat berharga ya. Diskusi singkat walaupun hanya 1 jam, tapi saya juga mendapatkan interaksi dan tambahan ilmu dari Dr. Hadi, Dr. Hen, dan Dr. Ray. Dan selama ini saya tidak berhenti untuk belajar, Kang Hadi. Saya di Fakultas Kedokteran, saya selain mengajar medical legal, saya juga mengajar etik dan bioetik. Kemudian saya di rumah sakit juga pernah di Komite Etik dan Hukum, dan saat ini saya masih sebagai anggota Majelis Kehormatan Etik Kedokteran di wilayah DKI. Betul tadi disampaikan Dr. Ray, ada banyak problematika etik yang harus kita benahi ke depan. Dan saya rasa instrumen MKEK di dalam tubuhnya ID, ini kita harus dorong agar memiliki peran yang strategis dan peran yang kuat untuk menjaga marwah profesi kedokteran. Nah, forum muktamar ke depan tentunya menjadi forum yang penting untuk kita bisa memilih pemimpin-pemimpin organisasi profesi, dalam hal ini ID, agar marwah profesi ini masih terus tetap kita jaga. Mungkin itu Kang Hadi yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi hatur nuhun, Dr. Hadi, Dr. Hen, Dr. Ray. Terima kasih, Dr. Maesa. 1 jam yang berharga ini, terima kasih. Ya. Terima kasih, Dr. Hadi, Dr. Hen. Terima kasih, Dr. Ray. Ya. Nanti kita ngobrolin yang dicelutukan beracun itu tadi, Dr. Ray. Baik, saya akan menutup dulu. Terima kasih teman-teman Kang Hadi Compliance. Itulah gaya kita ketika balon ini ditanya untuk mempropagandakan dirinya, dia tetap menjawabnya dengan santun, karena biar bagaimanapun kita adalah satu kesatuan yang harus kita benahi. Dia Dr. Maesa ini tidak seperti politisi, tetapi betul-betul menjanjikan kerjasama. Artinya tidak bisa diselesaikan sendiri oleh Dr. Maesa, tetapi ini ke depan cukup, saya pikir, menjadi pemimpin yang selalu mengingatkan seperti apa yang dikatakan oleh Dr. Rekosa tadi, dan itulah amanah yang harus kita emban semuanya. Kita semua adalah pemimpin, tetapi harus ada keluar satu yang disebut sebagai leadership ya. Saya meminjam kata istilahnya Dr. Hendarto ya. Leadership itu wawancara saya dengan beliau, pemimpin itu dicari atau mencari. Tetapi dalam hal ini adalah tetap Dr. Maesa, walaupun saya sudah pancing, tetap menjawab dengan kesopanan yang sangat tinggi. Itulah yang harus teman-teman anak-anak muda, mari kita teladani senior, dan juga jangan lupa senior juga harus belajar dokter-dokter muda yang kekinian.
Tapi kalau belajar TikTok dengan goyang, ini yang agak sulit buat saya. Terima kasih, tidak ada kata yang sangat sempurna, kecuali yang sempurna adalah asalnya dari Yang Kuasa. Mudah-mudahan perjalanan karir Dr. Mahesa ke depan mendapat selalu bimbingan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya akhiri podcast Kang Hadi Konsayen selama 1 jam lebih sedikit ya, karena memang kita semua akan melakukan tugas masing-masing pagi ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada Dr. Hendarto, Dr. Rekosa yang sudah menemani, dan juga Dr. Mahesa yang menjadi bintang kali ini tentang masalah etik, disiplin, dan hukum. Ya. Terima kasih telah mampir di Kang Hadi Konsayen, dan mudah-mudahan ini menjadi berkah buat kita semua. Selamat pagi, Dr. Hen. Mari kita foto bersama nih, Dr. Hen sudah menunjukkan wajahnya. Silakan ini, silakan apa Dr. Ray? Silakan. Nah ini maaf, saya masih kawasan ini. Ya, terima kasih. 1, 2, 3. Oke, saya stop. Ya.